Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betfam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini teman-teman, murai batu ngelowo ternyata jenius. Ya, saya akan mengupas tentang murai batu ngelowo yang jenius. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Untuk merawat murai batu teman-teman, sebelum kita masuk ke murai batu nglowo itu jenius, teman-teman perlu pahami, merawat murai batu itu perlu konsisten ya, meleng sedikit hancur semuanya. Oke, untuk merawat murai batu yang nglowo, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Karena murai batu nglowo itu ada beberapa sebab. Murai batu yang lowo karena mental atau murai batu yang lowo karena salah perawatan. Nah, yang ingin saya bahas kali ini bukan tentang mental, tapi tentang salah perawatan. Karena orientasinya nanti murai batu ini sebenarnya adalah murai batu yang memiliki gen atau terah yang bagus, yakni terah petarung untuk murai batu yang orientasinya ke kontes atau lomba. Cuma ada masalah saat merawat. Saya cerita sedikit. Saya memiliki customer, dia sering ngambil lolohan di saya. Ini burung-burung bagus, ya. Langsung saya cerita saja anaknya Osaka. Jadi Osaka JR. Diambillah sama customer saya. Singkat cerita, sekarang sudah pastol, ya. Sekarang sudah pastol dan ini burung ngelowo, ya, burung ngelowo dan di sana itu diem, ya, diam. Nah, beberapa hari yang lalu dibawalah ke rumah saya. Beliau bertanya mau ngambil adiknya saja dan ditukerlah sama Osaka JR ini. "It's okay, nggak apa-apa," saya bilang gitu kan. Kebetulan saya nggak punya Osaka JR. Ini yang udah gede ya, yang udah pastol. Nah, saya tahu burung ini burung bagus, satu tangkaran saya sendiri, kedua dari pola duduknya saya suka, mirip sama Osaka, sama bapaknya, akhirnya dibawalah. Bener, burung bengong, tidak mau bunyinya semaunya. Saya tanya, "Kenapa burung jadi seperti ini?" Beliau bilang, perawatannya ya, perawatannya nggak teratur. Dari mandinya, dari makannya, terutama makan, sampai dia ngelowonya parah banget, sampai parah banget. Saya cek di saya, oh iya, sampai saat ini masih ngelowo, tapi saya suka. Saya suka dengan karakter ngelowo ini. Ngelowonya itu ngelowo sama majikan, sama orang. Bukan ngelowo sama burung lain. Nah, ini saya suka, ya. Burung murai batu ini saya pikir jenius ini. Begitu di rumah saya kondisikan, burung nggak saya kerodong. Burung saya rawat dengan EF yang maksimal, saya kasih 10/10, ya. Sampai burungnya benar-benar merasa cukup kali. Akhirnya burung ini sekarang nggak mau diem, bunyi. Waduh, repot juga nih. Burungnya ternyata gacor di rumah. Saya nggak suka burung gacor ya, maksud saya itu bunyi aja tapi jangan gacor, sekarang udah gacor. Bahkan saya kerja pun, dia di atas saya ya, saya kan kerja di rumah dan di atas meja itu saya kasih murainya lah, saya gantung di atas saya. Kalau saya nyetel musik, dia selalu nyaut, ya, dia selalu nyaut. Nah, burung-burung yang tipikal punya mental bagus, tapi dia ngelowo, ini biasanya karena nutrisinya kurang, teman-teman. Jadi saat pola perawatan itu seharusnya dikasih 33, seharusnya dikasih 88,
dikasih cuma 33. Nah, ini kurang jangkrik, kurang EF, kurang nutrisi, intinya kurang kurang EF. Nah, di saya ini, saya lagi mencoba untuk menerapi tambahan EF. Yang tadinya EF-nya sedikit, saya lipat-lipatin ya, sampai dia benar-benar sampai merasa, cukup. Tapi tetap dalam, pegangan dia harus makan fur ya. EF boleh banyak, tapi dia harus tetap makan fur. Nah, burungnya sekarang sudah oke lah, sudah ada tengil-tengilnya dan saya suka meskipun dia jinaknya sama tangan itu sampai matuk-matuk tangan saya suka malahan, ya. Karena saya punya role model ya bahwa murai batu jinak itu murai batu terbaik untuk saat ini ya, rekornya belum terpecahkan yakni Suara Sakti. Ini yang menjadi role model saya dan saya juga sebenarnya memang dalam hati saya tidak suka burung yang giras. Saya suka burung yang jinak. Kebetulan Osaka juga jinak, tapi tidak sejinak ini. Ini jinaknya lebih anaknya ini lebih parah ya, jinaknya lebih parah. Tapi jinaknya ini dia itu sebenarnya karena tadi kekurangan EF. Kalau Osaka enggak. Kalau Osaka memang karakternya saya bikin jinak. Memang karakternya jinak. Kalau Osaka karakter jinak. Nah, kalau ini Osaka JR, kalau Osaka JR ini dia kekurangan EF. Makanya jinak, beda ya, beda. Nah nah itu ya teman-teman, lantas bagaimana kita, menyikapi murai batu yang lowo. Murai batu yang lowo dengan mental bagus, kita perlu memperbaiki nutrisinya terlebih dahulu. Kita benahi nutrisinya sampai dia benar-benar terpenuhi dengan ciri dia mulai bunyi, bunyinya juga enak ya kan, udah mulai lantang. Udah mulai responnya bagus. Nah, kalau udah mulai responnya bagus, kita iringi terapi juga teman-teman. Dalam pemberian EF-nya kita sediakan dicepuk dulu, jangkriknya kita sediakan, langsung masuk ke ganti cepuknya aja atau masukkan ke cepuk. Jangan satu-satu ngasihnya, jangan ngelihat. Nah, itu salah satu terapi. Tapi untuk murai batu yang sudah terlanjur lama ya, ini agak susah. Jadi perlu waktu. Sebenarnya untuk menyikapi murai batu yang lowot tangan itu cukup mindset kita, diri kita yang dibenahi bahwa tidak masalah burung murai batu ini ngelowo, yang penting dia mau kerja di tiang besi atau di lapangan. Dia ngelowo toh kalau melihat kita atau kalau sangkarnya kita pegang atau kita masuk ke tangan kita masuk ke dalam sangkar. Tapi untuk secara keseluruhan saat dia perform ngelihat murai batu lain dia masih masih unjuk gigi. Nah, hal-hal seperti ini juga, perlu kita yakini bahwa murai batu itu tidak serta-merta harus kita paksa untuk berubah agar dia tidak ngelowo gitu ya. Tidak harus seperti itu. Biarlah dia ngelowo, biarlah ngelowo, yang penting dia masih mau kerja. Karena kalau untuk ngelowo emang salah perawatan dari awal untuk merubahnya lagi agar dia tidak ngelowo, kalau mental bagus itu sudah susah. Sama tangan kita itu dia sudah nggak ada rasa takut, mau digebrak-gebrak pun itu terkadang untuk kasus murai batu yang, benar-benar susah memang sudah ndak bisa, ya. Jadi yang perlu dirubah adalah mindset kita bahwa kita yakin pada burungnya, burung ini burung bagus, kalau digantang pasti juara. Nah, itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi silakan dicoba. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya,
tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.